Di video-video pendek ini kan orang bisa langsung lihat tuh hal-hal yang menurut dia, oh ini menarik, Jod, ini enggak, Jod, gitu kan. Oh ini menarik, lihat dulu. Mungkin zaman kita modern. Tapi sayangnya, eh, katakanlah sistem tubuh kita itu sebetulnya tidak modern-modern amat. Dan dari dulu sampai sekarang sama. Iya. Sistemnya yang bergerak itu aja. Para pembuat konten ini lebih aware dengan sistem-sistem yang kalau kita sebut dengan reptilian brain. Halo keluarga Sayaga, berjumpa kembali di Sayaga Hipnoterapi Video Podcast. Di episode kali ini, saya akan ditemani oleh sahabat saya, seorang dokter, ya sudah biasa tampil di video podcast ini. Kita sambut Dr. Hera Gustianto Ali Murni atau biasa akrab dipanggil dengan sebutan Dr. Anto. Silakan dok. Oke, terima Silakan kasih duduk. Kang Iman. Apa kabar? Baik dok, silakan. Tuh, Gimana nih dok? senang sekali bisa Senang bergabung kembali di video podcast kali ini. Oke. Untuk di episode kali ini, para kewargian Sayaga, saya juga tidak tahu nih apa yang akan menjadi pembahasan dari Dr. Anto. Kita tanya saja langsung ke Dr. Anto. Apa sekarang nih dok untuk episode kali ini? Saya tertarik ya karena kemarin beberapa waktu yang lalu kan kita pernah membahas di video podcast ya saya dengan Kang Iman tentang kasus porno aksi nih. Betul. Nah, semenjak dari itu memang saya mencari berbagai literatur ya, ya dari video YouTube ada, dari buku yang saya baca tentang pengaruhnya sendiri ya terhadap katakanlah mentalitas remaja bahkan sampai ke perkembangan karena kemarin sempat dibahas ya ke perkembangan otak kita bagaimana. Nah, itu Betul. yang kelihatannya memang harus saya sampaikan juga nih supaya kadang kan orang ya apa sih udah cuma nonton gitu doang ya udahlah lah itu mah kenakalan remaja biasa Iya, gitu iya, kan iya. nanti juga hilang sendiri Betul. dan lain-lain. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu Iya. atau katakanlah tidak sesederhana itu yang ya saya melihat ternyata di sekarang ya sudah agak naik tingkat kerusakannya. Nah, dok, tadi saya dengar dari Dr. Anto beberapa membaca beberapa literatur dan sebagainya. Nah, dengan ya kalau kewargian semua nonton episode sebelumnya tentang porno aksi, mungkin Dr. Anto juga bisa mengelaborasi nih dengan beberapa literatur yang tadi Dr. Anto sudah sebutkan. Di bagian mana nih yang akan dibahas nih dari porno aksi ini? Ya, jadi untuk kali ini saya akan berbagi tentang efeknya terhadap otak kita dan pada akhirnya perkembangan mentalitas dari seseorang yang ya dalam tanda kutip ya mungkin terlalu banyak akhirnya menonton karena kan memang yang kita khawatirkan sekarang kan kalau dulu ya katakanlah ya kalau kita bicara sejarawan gitu kan zaman saya dulu zaman saya dulu kan masih ada masa-masa di mana kita sulit mendapatkan konten seperti itu kan harus punya kartu kredit kemudian harus beli dalam bentuk CD segala macam ya bahkan mungkin yang paling agak umum gitu kan yang mungkin bisa diakses masyarakat umum ya dari majalah gitu kan dan itu juga ya mungkin masih banyak lah kadang-kadang batasan-batasan gitu kan tapi sekarang kan luar biasa sekali ya kemajuan zaman ini membawa berbagai informasi ini bertebaran dengan sangat cepat gitu kan mulai dari
Ya tentu saja yang positif ada, tentu saja kita harus sadar itu. Tapi sayangnya ya yang negatif juga ikut-ikutan. Gitu. Nah, lalu apa nih gitu kan dampaknya terhadap ya tadi orang-orang yang pada akhirnya mendapatkan too much terlalu banyak informasi ini. Nah, itu yang mau saya bahas saat ini. Oke. Tadi ini luar biasa ya. Tadi Dr. Anto mengatakan bahwa perkembangan otak ya dengan perkembangan zaman saat ini, anak-anak dengan begitu mudah mendapatkan akses di handphone atau mobile phone ya, di fokus saja sudah tidak, ya kan, tinggal scroll, anak-anak akhirnya tidak memiliki fokus yang luar biasa baik gitu ya. Nah, sekarang ditambah lagi dengan tadi Dr. Anto mengatakan bahwa efek dari porno aksi ke perkembangan otak. Ini menarik, Dok. Seperti apa sih? Oke. Nah, jadi menyambung tadi ya, Kang Iman kan sudah sebutkan ya bahwa anak sekarang akhirnya suka scrolling. Betul. Istilahnya kan begitu ya. Iya, scrolling gitu kan. Dan makin lama. Kan kalau dulu ya katakanlah durasi sebuah video atau informasi itu kan ya katakan bisa sampai minimal aja itu mungkin setengah jam atau 30 menit lebih gitu kan, bahkan 15 menit aja jarang. Nah, di video-video pendek ini kan orang bisa langsung lihat tuh hal-hal yang menurutnya oh ini menarik, lanjut, ini enggak, lanjut gitu kan, oh ini menarik, lihat dulu, oh ini enggak, nah tapi sayangnya ya saya selalu bilang mungkin zaman kita modern, tapi sayangnya katakanlah sistem tubuh kita itu sebetulnya tidak modern-modern amat. Dan dari dulu sampai sekarang sama. Iya. Sistemnya yang bergerak itu aja. Nah, hanya saja sekarang para pembuat konten ini lebih aware dengan sistem-sistem yang kalau kita sebut dengan reptilian brain ya. Kalau kita lihat konten-konten, sebetulnya apa sih konten-konten yang dalam tanda kutip ini menarik atau bahkan banyak ditonton gitu kan? Nggak jauh-jauh. Satu, konten makanan kan? Iya. Orang seneng banget apalagi kalau udah lihat makanannya bertumpuk banyak. Nah, ya seperti itu kan. Pertama kan konten makanan ya. Nah, kedua kan biasanya ya itu tadi nggak jauh-jauh ya konten-konten ya yang porno tadi ya, karena tadi sistem dasar manusia itu mencari itu kan, makanan, kemudian katakan reproduksi ya, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan reproduksi, berkembang biak ya, kemudian juga ada naluri buasnya, perkelahian. Nah makanya kan kita senang banget tuh ya nonton yang perkelahian ya, gitu, berbau kekerasan ya Dok. Iya, dan bahkan sinetron kalau nggak ada berantemnya kan ya, siapa yang mau nonton? Nggak laku ya. Iya, harus ada tokoh jahatnya kan, entah emaknya, entah orang tuanya, entah neneknya. Ya, itu kan harus ada gitu kan. Nah, jadi kan ya kalau kebutuhan dasar manusia kan pada dasarnya ya ada 5 itu ya. Ada fight, flight, kemudian freeze, kemudian juga food, dan nah ini kan sebetulnya, sorry tadi saya agak sensor sedikit ya. Oke, nanti saya kasih. Tapi ya intinya adalah berhubungan dengan perkembangbiakan itu tadi ya. Nah, itu adalah sebetulnya respon dari manusia yang memang akhirnya banyak tekanan dari lingkungan ini kan. Akhirnya dia nyarinya kan cara dia fight, flight, freeze atau diam gitu kan. Kemudian juga tadi makanan, kemudian juga ya itu tadi. Ya itu kan pelepasan stres. Memang biasanya dilakukan secara fisikly kan, antara berantem, kabur, diam, tapi pada akhirnya dengan adanya konten itu, ya konten itu juga yang gampang masuk karena itulah yang dia cari. Dalam artian relate ya Dok ya? Relate sekali tadi kan. Wah, ya, stres nih udah mukbang. Wah, makanya kan aneh gitu kan. Lah yang makan dia gitu kan. Yang dapat duit dia. Kok kita yang seneng? Ya mungkin nontonnya, mungkin kawan juga ada yang nontonnya dia sambil makan gitu. Yang satu makannya banyak, mewah, yang satu
hanya mie instan. Dia imajinasinya makanan yang luar biasa mewah, dia makannya mie instan. Biasakan berbagai rasa kan. Betul, minimal secara emosional dapat gitu. Iya. Nggak jauh beda sama yang tadi ya, cium-cium ayam goreng tapi makannya singkong ya, masih lumayan lah gitu kan, ada bau-baunya gitu kan. Kembali lagi, ketika dia sudah mendapatkan tadi ini ya, jadi pelepasan stresnya, ini kan ada hormon yang dihasilkan, yaitu dopamin. Dopamin, jadi itu hormon yang akan membuat dia merasa lebih baik, gitu kan. Ya ini sih sebetulnya yang paling fatal ya. Walaupun dia tidak stres dan dia tidak katakanlah tadi ya, akhirnya sampai timbul respon stresnya tadi yang fight, flight dan lainnya, memang pada dasarnya itu kan juga menyenangkan untuk dia. Karena kembali lagi tadi berkaitan juga dengan kebutuhan dasar manusia ya, makan, minum, kemudian tadi berhubungan dan lain-lain kan juga berhubungan. Nah makanya dopamin, sistem dopamin ini sekarang sangat mudah sekali mendapatkan tadi responnya. Kalau dulu kan ya bisa dibayangkan, kembali lagi ini sejarawan ya. Ini jangan sampai nanti jadi konten sejarah ini ya. Dulu orang ketemu TV aja udah syukur gitu kan. Betul. Apalagi sampai ketemu film gitu kan. Baca juga belum banyak bacaan gitu kan. Jadi sehingga mereka ya sistem dopaminnya masih ya so-so gitu kan. Kadang dapat, kadang enggak. Tapi tadi contoh yang paling bagus adalah scrolling. Scrolling itu kan ketika dia menemukan sesuatu yang menurut dia relate, membuat dia senang, itu saja sudah memacu sistem dopaminnya naik. Kemudian sayangnya dopamin ini juga punya efek istilahnya negatif feedback ya. Jadi feedback negatif. Jadi begitu dia sudah nonton, dia akan bosan. Akhirnya dopaminnya kan turun tuh. Nah, dia akan cari lagi, tang, ketemu lagi nih, naik lagi, terus tapi ya lama-lama akhirnya bosan. Nah karena itu kan sekarang dibuatlah video-video pendek-pendek itu kan. Akhirnya cari lagi, nonton bosan, itu terulang sekian kali kan, bahkan mungkin sekian ratus kali dalam waktu sehari. Ini adalah kasus yang tidak pernah ada kan di zaman dulu itu tadi. Betul. Katakanlah kita nonton film kartun kesukaan kita aja minimal harus nunggu seminggu lagi. Betul. Baru kita dapat dopamin itu lagi kan. Wah, udah gitu cuma setengah jam ceritanya nanggung. Jadi selain dopamin, adrenalin kan, emosi. Iya, betul ya. Ya, tapi dalam artian itulah kadar-kadarnya masih terkendali. Betul. Karena apa itu tadi? Ada jeda waktu yang cukup panjang. Tapi sekarang dengan tadi mudahnya informasi ini beredar, ya bahkan kalau dalam remaja kan ada istilah binge ya, jadi dia kumpulin dulu episodenya, apalagi Korea tuh habis itu bertapa 3 hari 3 malam tuh nonton, habisin episode semua sampai tamat. Iya. Nah itulah yang akhirnya membuat dia tidak pernah merasakan perjuangan atau tadi belajar kesabaran, nunggu. Nah inilah yang akhirnya saya bilang tadi berbahaya untuk perkembangan. Karena satu, dia mendapatkan sesuatu terlalu mudah. Kedua, dia akhirnya kehilangan kalau yang kita sebut dengan resiliensi. Yaitu ketahanan terhadap perjuangan. Daya juang ya? Iya, daya juang. Nah, ya sebetulnya masih banyak sih. Cuman ya mungkin saya akan fokus terhadap yang 2 ini aja ya. Bahwa ketika dia tadi terlalu mendapatkan sesuatu dengan mudah, pasti dia akan mengorbankan resiliensinya. Dia nggak akan punya kesabaran untuk berjuang. Dan lebih parahnya lagi, ketika dopamin ini sistemnya sudah jenuh, karena tadi kan dirangsang turun. Yang tadinya itu memakan waktu, ya harusnya tadi kita nonton film seminggu kemudian, baru sistem ini aktif lagi. Ini kan nggak sehari, ratusan kali mungkin, atau bahkan yang pada fase kronisnya mungkin udah 1000-an kali. Ini akan menyebabkan kita justru jadi lebih mudah depresi. Lebih mudah depresi ya? Tentu. Makanya kan banyak sekali anak sekarang yang gak dikasih HP, ngamuk, tantrum, betul. Kan? Ya karena ini tadi sistemnya sudah terbiasa tadi kan mendapatkan yang enak-enak. Tiba-tiba di stop begitu saja.
Ya itu udah hampir sama dengan kita orang lagi kecanduan tiba-tiba kita tarik. Ya pasti ada fase-fase di mana dia nagih. Betul. Nah, Sakau ya. sakau kalau dalam istilah kecanduan sakau. Nah makanya inilah yang harusnya menjadi concern untuk kita bahwa ya itu bukan kenakalan remaja biasa. Ini bisa merusak sampai ke masa depannya secara fisik. Jadi memang ada kimiawi yang juga berubah. Betul. Yang akhirnya juga mempengaruhi mental dia di masa depan. Nah ini yang banyak orang tidak berpikir. Karena kembali lagi berbeda. Dulu dia susah dapetin itu. Ya katakan itu tadi, dapat juga mungkin. Ya katakanlah itu tadi, dapat sumber pornografi dari temannya atau apanya. Tapi kan jangka waktunya lama. Ya kalau tahun 80-an ya, karena saya dibesarkan masa kecil di tahun 80-an, satu-satunya hiburan adalah 2 kali. Ya. 17 Agustus. Ya. Ada layar tancap, Dok. Ya. Ada layar tancap itu di lapangan RW itu biasanya. Dan yang kedua adalah G30 SPKI. Itu aja hiburan ya. Itu hiburan. Ada masa itu. Seperti yang Dokter Anto bilang tadi kan, kita butuh sesuatu yang fight dan sebagainya. Di film-film itu kan luar biasa. Ya, keluar ya. Ketika film yang di layar tancap itu kan biasa lah ya, ada Barry Prima ya, Advent Bangun atau George Rudy yang ya filmnya juga tentang perkelahian kekerasan kan. Ya, bagi Anda tadi yang mendengar Barry Prima, Advent Bangun dan tidak tahu, berarti Anda muda. Kalau Anda tahu berarti Anda tua ya. tidak perlu bingung ya. Jadi ya itu adalah bahasan kami. Oke. Tadi menarik tuh. Tadi menarik perkembangan teknologi yang scrolling dan sebagainya. Apalagi tadi ya ini expertise-nya Dr. Anto ya di medis ya tentang dopamin dan apa sebagainya. Kita kembali ke porno aksi ini. Porno aksi ini seperti yang sudah dibahas episode sebelumnya, ini kan luar biasa ya. Nah, hubungan dengan hormon-hormon tertentu itu apakah memang sangat berpengaruh luar biasa pada perkembangan otak manusia? Oke. Ya, jadi seperti tadi yang saya bilang, banyak orang berpikir bahwa ya ini mungkin hanya masalah mental atau bahkan emosional. Banyak orang lupa bahwa mental, kalau dalam saya, karena saya juga menggagas gerakan health coach ya. Betul. Fisik, pikiran, ataupun emosional. Ini kan sebetulnya saya masih masukkan dalam satu kategori, yaitu memang physically. Hormon Anda mempengaruhi mental Anda. Itu tadi dopamin membuat Anda senang. Ini tidak bisa, tanpa dopamin Anda sulit untuk senang ya, kan ada 4 hormon ya itu tadi dopamin, serotonin, kemudian oksitosin ya. Nah ini kan juga banyak orang lupa bahwa inilah perubahan-perubahan secara kimiawi yang terjadi dalam tubuh ketika kita merasa senang, sedih dan lain-lain. Nah ini kan berarti sebetulnya sudah terjadi perubahan secara fisik yang orang melihat ya. Ini kan memang ini aja, orangnya aja baperan gitu kan, bisa kadang-kadang bilangnya ya, seolah-olah dia mengatakan baperan itu tidak ada hubungannya dengan fisik dia, tidak. Dan secara fisik ada perubahan kimiawi. Makanya di psikiater ada obat yang diberikan ke orang sakit jiwa kan. Ya kalau tidak ada kimiawi, lah ini obat apa isinya kan? Ya siapa tahu, mungkin pikiran banyak orang loh, itu obat isinya apa? Justru obat itu ada karena memang dalam kedokteran tadi meneliti bahwa emosi itu ada peran kimiawi tubuhnya. Tadi ada hormon ya, bahkan kan di psikologi sendiri ya kan, yang dulu membagi manusia jadi koleris, sanguinis, kan, flegmatis, itu kan dia melihat karena ada kandungan-kandungan kimiawi ini yang berbeda pada setiap orang, sehingga dia membagi orang berdasarkan kimiawi tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang itu tadi di reaksi ini sudah merubah orang secara fisik karena apa tadi? Dari intensitasnya sudah jauh berbeda dibandingkan yang dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tadi Kang Iman tanyakan. Ya. Nah, kalau teman-teman semua tadi mendengar apa yang
dikatakan Dokter Anto, ya itulah istilah-istilah, ada beberapa istilah psikologi, ada juga istilah-istilah medis. Ya karena beliau adalah dokter, jadi luar biasa kalau beliau sedang menjelaskan tentang masalah medis, luar biasa. Saya juga, walaupun saya seorang hipnoterapis yang mengenal psikologi, tapi masalah medis beliau ya. Oke, Dok. Terakhir nih, apa yang Dokter Anto ingin sampaikan pada kawargian semua yang nonton YouTube ini? Apa yang ingin Dokter Anto sampaikan sebagai terakhir? Oke. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya bukan kebetulan juga beberapa kasus terakhir yang saya tangani ini untuk saat ini kan memang banyak antara hubungan anak dengan orang tua. Ya. Dan ya kembali lagi sangat disayangkan bahwa selalu saja ada kata-kata anak saya ini kalau nggak dikasih HP itu ribut. Ya bahkan katakanlah dalam tanda kutip ngamuk lah segala macam ya gitu. Tantrum ya. Tantrum. Dan yang harus saya sampaikan usianya bukan lagi usia anak-anak. Ini sudah 17 ke atas. Dimana saya selalu bilang usia 17 saja buat saya itu harusnya sudah usia di mana orang tua siap melepaskan, anak siap untuk dilepaskan. Ya. Tapi pada masa-masa ini menjadi terhambat, ya kan? Harusnya ya kembali lagi zaman kita dulu ya, sejarawan lagi. Zaman kita dulu ya bahkan mungkin di bawah 17 kita sudah harus siap. Betul. Untuk berhadapan dengan dunia luar. Betul. Ini justru dengan fasilitas yang semakin ya kayaknya sekarang ya kalau yang ini saya syukuri sih banyak orang tua yang sudah bisa memfasilitasi anaknya dengan lebih baik ya. Tapi ya itu tadi, kenapa kok dengan fasilitas yang lebih baik, dengan teknologi yang lebih maju, dengan sumber informasi yang jauh luar biasa bisa terjangkau, ini kok malah terhambat? Nah, itu tadi. Karena banyak orang tua yang justru kehilangan konektivitas juga dengan anak. Ya. Banyak bahkan orang tua yang bilang, zaman sekarang mah udah nggak butuh orang tua, itu tadi anak kasih HP anteng. Bahkan dari bayi kan, oh bayi rewel, ya tontonin. Bisa diam. Nah, ini bagi saya justru sangat kebalik. Justru dengan banyaknya informasi yang beredar di luar sana yang bisa dengan mudah dia dapatkan, dia justru butuh seorang, ya katakanlah seorang teman, seorang panutan untuk berdiskusi. Ya. Jadi ketika informasi ini sudah banyak dia dapatkan, kan dia harus cerna nih. Nah sayangnya itu tadi otak dia memang secara psikologis kan perkembangannya ya butuh banyak ya katakanlah panutan tadi itu, butuh banyak diskusi. Jadi kalau dia tidak ada tempat diskusi ya dia akan larut sendiri. Dalam informasi tersebut dia akan larut sendiri dan akhirnya ya dia akan mengambil kesimpulan sendiri. Yang lebih banyak lagi tadi banyak informasinya akhirnya turut juga mengubah sistem kimiawi tubuhnya. Dan ketika tiba-tiba informasi ataupun fasilitas ini diambil, semua terlambat ya. Nah, hati-hati. Anda sedang mengambil hidupnya dia. Iya. Kenapa? Betul. Karena ini sudah menjadi akhirnya ini sudah menjadi kebutuhan dia. Iya. Mungkin secara fisik Anda tidak melihat dalam artian itu tadi apa nih yang berubah secara fisiknya, tapi tadi secara fisik kimiawinya berubah dan akhirnya dia punya kebutuhan emosional tersendiri terhadap tadi bahkan konten pornografi yang dia tonton. Ya, ini ada kebutuhan. Dan namanya kebutuhan tetap harus dipenuhi. Walaupun itu tadi ya tidak harus dengan cara itu. Ya, gitu. Tapi tetap harus dipenuhi. Nah, ini yang pesan saya ya kembali kita harus melihat masalah tidak hanya dari satu sisi, kita juga harus melihat dari katakanlah ya kalau kita mau bilang anak kita atau teman kita atau saudara kita yang terkena lah katakanlah kecanduan atau akhirnya kemelekatan dengan konten-konten yang mungkin bagi kita tidak bermanfaat ya bagi kita iya. Tapi bagi dia bisa saja itu adalah
pemenuhan kebutuhan dia yang sangat dia butuhkan. Jadi kalau memang ini yang terjadi, jangan sungkan untuk datang juga ke profesional-profesional di bidang kesehatan mental ya. Anda bisa pakai, ya mungkin boleh ke psikolog, boleh ke hipnoterapi seperti kami. Tentu saja tergantung kepada masalahnya. Dan hati-hati jika tiba-tiba itu tadi kita ingin intervensi dengan cara kasar lah, katakan tanda kutipnya, langsung kita potong, langsung kita hentikan begitu saja. Nah ini justru potensinya sangat berbahaya. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Dr. Anto. Ya, kawargian saya jika kawargian merasa bahwa konten di episode kali ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Sayaga Hipnoterapi. Jangan lupa kunjungi juga website resmi Sayaga Hipnoterapi di www.hipnoterapibandung.com untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai hipnoterapi dan juga coaching maupun beberapa informasi lainnya, terutama dari sesi dan sebagainya. Baik, saya Iman Mulia Santosa dan juga Dr. Anto pamit undur. Semoga hari Anda menyenangkan. Salam.